Halo adik-adik semua, selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan menggunakan trik yang mudah dan cepat. Jika biasanya menghitung penjumlahan dan pengurangan pecahan, kita harus menentukan KPK-nya terlebih dahulu. Namun kali ini kita akan menggunakan cara yang lain. Silahkan adik-adik perhatikan dengan seksama videonya hingga akhir ya, agar kalian bisa memahami materinya dengan baik dan dapat menerapkannya di sekolah nanti. Di sini sudah ada soalnya, yaitu 2/3 ditambah dengan 3/5. Kita perhatikan di sini, penyebutnya berbeda, yaitu 3 dan 5. Maka caranya adalah kita kali silang antara pembilang pecahan pertama dengan penyebut pecahan yang kedua, yaitu 2 dan 5. Kita kali silang ya. Kita tulis di bawahnya agar adik-adik lebih mudah memahaminya ya. Oke, sama dengan tadi 2 dikali 5 per, kemudian untuk pernya atau penyebutnya kita kalikan antara penyebut pecahan pertama dengan penyebut pecahan kedua, yaitu 3 dan 5. Maka penyebutnya menjadi 3 dikali 5. Oke, selanjutnya untuk yang kedua kita kali silang antara pembilang pecahan yang kedua dengan penyebut pecahan yang pertama, yaitu 3 dan 3. Kita kali silang. Karena di sini ditambah, maka di sini kita tulis ditambah. 3 dikali 3 per, sama di bawahnya yaitu penyebut dan penyebut kita kalikan, yaitu 3 dikali 5. Sama dengan, kita hitung 2 kali 5 hasilnya adalah 10. Kemudian penyebutnya 3 dikali 5, 15 ditambah ya 3 dikali 3, 9, 3 dikali 5, 15. Sama dengan 10 ditambah 9 hasilnya 19 per 15. Adik-adik perhatikan di sini, 19 per 15. Kita perhatikan, pecahan ini pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka kita perlu menyederhanakannya menjadi pecahan campuran. Perlu diingat itu ya, kalau pembilangnya lebih besar, kita ubah menjadi pecahan campuran. Caranya bagaimana? Caranya kita hitung dengan menggunakan pembagian bersusun atau biasa disebut dengan pembagian porogapit. Ini sama artinya dengan 19 per 15, artinya 19 dibagi dengan 15. Kita tuliskan di bawahnya ya. Kita bentuk porogapitnya ya. Kemudian 19 berada di dalamnya dan 15 berada di posisi luar. 19 dibagi 15 itu hasilnya bisa 1. Kemudian kita kalikan 1 dikali 15 hasilnya adalah 15. Kita taruh di bawah 19. Nah, 19 dan 15 kemudian kita kurangkan. Ya. 9 dikurang 5 itu hasilnya adalah 4. Kemudian 1 dikurang 1 hasilnya 0. Tidak perlu kita tulis karena berada di depan. Kecuali kalau ada di belakang baru kita tuliskan. Nah, kita bagi kembali. 4 dibagi dengan 15. 4 dibagi 15 itu tidak cukup atau tidak bisa. Maka kita langsung menaikkannya saja ke atas sini ya. Kita naikkan ke posisi atas menjadi 4 per, nah ini 4 per, kemudian 15 yang ada di sini kita turunkan ke bawahnya sini. Nanti dia akan menjadi penyebutnya, menjadi per 15. Jadi hasilnya adalah 1/14 per 15. Oke, nah itu untuk soal yang pertama. Kita coba soal yang kedua. Adik-adik perhatikan ya. 1/3 ditambah dengan 2/7. Sama seperti tadi, kali silang antara 1 dan 7 ya. Sama dengan 1 dikali 7 per, penyebutnya kita kalikan 3 dikali 7. Di sini tambah, maka kita tulis tambah.
Kali silang 2 dan 3 ya. 2 dikali 3 per penyebutnya dikalikan 3 dan 7. Kemudian sama dengan 1 dikali 7 hasilnya adalah 7. Kemudian 3 dikali 7 hasilnya adalah 21. Di sini ditambah 2 dikali 3, 6 per 3 dikali 7, 21. Sama dengan jumlahkan antara 7 dan 6. 7 ditambah 6 hasilnya 13 per 21. Kita perhatikan soal yang kedua ya. Pembilangnya sudah kecil sehingga kita tidak perlu menyederhanakannya lagi. Lanjut ke soal pengurangan. Di sini 5 per 6 dikurang dengan 1 per 5. Kita tulis di bawah sama seperti tadi ya. Kita tuliskan berarti kita kali silang 5 dengan 5. Ya, sama dengan 5 dikali 5. Penyebutnya dikalikan 6 dan 5. Berarti 6 kali 5. Karena di sini dikurang, maka di sini kita tulis juga dikurang. Dan kita kali silang 1 dengan 6. 1 dikali 6 per 6 dikali 5. Sama dengan 5 dikali 5, 25 per 6 dikali 5, 30. Dikurang 1 dikali 6, 6. Kemudian 6 dikali 5, 30. Sama dengan 25 dikurang 6. Itu hasilnya adalah 19 per 30. Soal yang terakhir. 3 per 4 dikurang dengan 1 per 2. Kita kali silang 3 dan 2. Sama dengan 3 dikali 2 per penyebutnya dikalikan 4 dikali 2. Dikurang, kita kali silang kemudian 1 dan 4. 1 dikali 4 per penyebutnya dikalikan yaitu 4 dikali 2. Sama dengan ya 3 dikali 2, 6 per 4 dikali 2, 8. Dikurang 1 dikali 4, 4 per 4 dikali 2, 8. Sama dengan dikurang 4 hasilnya adalah 2 per 8. Untuk hasil ini masih bisa kita sederhanakan. Angka yang bisa membagi bilangan ini sama adalah 2. Ya, maka kita bagi dengan angka 2. Dibagi 2. Pembilang dan penyebut harus dibagi dengan bilangan yang sama. Tidak boleh nih 2 dibagi 2, 8 dibagi 4. Tidak boleh. Kalau pembilang dibagi 2, penyebutnya pun harus dibagi 2. Sama dengan 2 dibagi 2 hasilnya 1, kemudian 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. Maka hasilnya menjadi 1 per 4. Demikian adik-adik pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan tetap semangat belajar di rumah ya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan bagikan ke semua sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa pula untuk menekan tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru. Terima kasih dan sampai jumpa.